Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas kembali materi perkuliahan tentang struktur data dan algoritma tentang Q yang merupakan salah satu topik untuk mata kuliah ini. Adapun program ini merupakan program kerjasama antara jurusan Informatika Universitas Syahkuala dengan jurusan D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Lok Sumawe. Program e-learning ini merupakan kegiatan yang didanai oleh I'm Here Dikti. Mari kita lihat sama-sama pembahasan dan diskusi kita tentang materi Q yang kita rangkum di dalam sebuah slide, dan kita bisa berdiskusi bersama-sama untuk memahami konsep dasar dari Q. Apa itu sebenarnya Q? Q, kalau dilihat dari definisi, itu adalah antrian. Jika kita pernah mengalami proses antrian, apakah itu di perbankan, apakah itu di saat kita membayar tol, apakah itu saat kita membayar registrasi, dan sebagainya, proses Q pasti itu akan kita laksanakan, pasti kita lakukan. Karena Q, konsep dasar Q atau antrian adalah siapa yang duluan dia antrian, dalam antrian, maka dia duluan yang akan selesai pekerjaannya. Misalnya, contohnya antrian tol, siapa duluan yang berada di antrian, maka dia duluan yang akan membayar tarif tolnya. Sama halnya kalau kita antrian untuk pembayaran rekening listrik atau pembayaran rekening telepon dan sebagainya, jika kita berada pada antrian yang pertama, maka kitalah yang pertama yang akan membayar rekening telepon atau listrik kepada petugas. Dan bermula dari konsep sederhana Q tersebut, di dalam implementasi struktur data juga ada sebuah konsep Q yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang komputer. Mari sama-sama kita lihat penjelasan singkat tentang Q. Q itu sebenarnya dapat diimplementasikan menggunakan sebuah konsep, yaitu konsep linked list. Bisa kita implementasikan Q dengan menggunakan konsep linked list. Kita sudah pernah berdiskusi pada pertemuan sebelumnya tentang linked list. Makanya dengan sangat mudah kita akan mempelajari dan memahami tentang konsep Q itu sendiri. Bagaimana sebenarnya ilustrasi Q di dalam yang mengimplementasikan sebuah struktur datanya? Ilustrasi dari Q dapat dijelaskan seperti gambar yang ada pada slide ini. Q dia memiliki dua buah pointer dan satu buah variabel yang menampung total simpul di dalam Q. Dari ketiga buah variabel yang ada pada layar slide ini, kedua buah pointer ini sama-sama memiliki fungsi yang berbeda. Pointer pertama ini akan menunjukkan simpul terakhir dari Q. Kemudian pointer yang kedua ini merupakan pointer yang menunjukkan ke simpul yang pertama dari Q.
Sedangkan variabel yang terakhir itu adalah sebuah variabel untuk menampung berapa total simpul yang ada di dalam queue yang kita punyai. Sama halnya seperti linked list. Ilustrasi daripada queue ini seperti yang tertera pada slide ini. Di sebelah kirinya daripada koleksi data terdapat sebuah struct, di mana struct ini memiliki 3 buah member, 2 buah berfungsi sebagai pointer, dan 1 lagi berfungsi sebagai member untuk menampung totalnya node di dalam queue. Contoh dari ilustrasi ini, kita tahu di dalam list kita ini memiliki 3 buah node, yaitu node pertama berisi data 2, node kedua berisi data pertama, dan node ketiga berisi data ketiga. Nah, salah satu member di dalam struct ini dia akan merecord jumlah dari node, yaitu 3. Sedangkan pointer yang pertama dia menunjukkan kepada data yang terakhir dia masukkan. Sedangkan pointer yang di bawahnya menunjukkan data yang pertama dia tunjukkan. Ingat kembali bahwa implementasi queue atau queue dapat diimplementasikan menggunakan linked list. Ini adalah bentuk linked listnya berbentuk linear. Hampir sama dengan stack, queue itu sendiri memiliki 2 buah operasi. Operasi pertama namanya adalah add. Operasi add atau function add itu adalah sebuah fungsi atau sebuah operasi untuk menambahkan sebuah elemen baru pada simpul terakhir dari queue. Add adalah sebuah fungsi untuk menambahkan sebuah elemen baru pada simpul terakhir dari queue. Dari definisi ini sudah ada gambaran kita bahwa fungsi add menambahkan elemen di mana elemen itu ditunjukkan atau ditambahkan di depan sebuah pointer di dalam queue. Sedangkan remove yang kedua adalah fungsi remove. Remove adalah operasi atau fungsi atau function untuk membaca elemen paling atas dari queue dan menghapuskan elemen paling atas dari queue. Jelas dan sudah ada gambaran kepada kita bahwa pointer yang kedua lah yang berperan penting untuk mengerjakan operasi atau function remove. Mari kita lihat aplikasi dari queue. Tadi sudah kita jelaskan konsep sederhana dari queue. Sekarang timbul dalam pertanyaan dari kita, kemanakah kita harus menggunakan queue? Di mana harus kita gunakan queue? Ternyata queue yang belajar tentang queue yang sangat simple, sederhana algoritmanya, ternyata dapat digunakan pada sistem operasi untuk mengontrol urutan proses sistem operasi. Banyak sekarang sistem operasi ya seperti Unix, Windows, Mac dan sebagainya, dia memiliki urutan proses tertentu di dalam menjalankan operasi tersebut. Nah, inilah salah satu aplikasi daripada algoritma queue. Selain itu juga, queue juga dapat digunakan pada printer manager untuk mengontrol proses printing. Seperti kita ketahui bersama, jika di dalam local area network kita atau di dalam sebuah topologi jaringan kita, jaringan komputer kita, apakah di instansi atau di mana saja, printing atau printer
itu kita butuhkan dan perlu kita jalankan secara jaringan yang terjaring antara satu PC dengan PC yang lain. Nah, jika seandainya kita hendak mencetak sebuah dokumen kita menggunakan sebuah printer, maka algoritma Q inilah yang sangat berperan. Artinya, siapa duluan dia yang mencetak printer, maka dialah yang duluan, dokumen dialah duluan yang akan dicetak. Nah, ini konsep dasar dan aplikasi dasar dari algoritma Q. Mari kita lihat bagaimana cara mengimplementasikan sebuah Q dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Kembali lagi, persis sama seperti linked list. Q dapat diimplementasikan menggunakan linked list. Perhatikan ilustrasi yang ada pada gambar di bawah ini. Ilustrasinya, node ini atau Q ini memiliki 3 buah node. Node pertama berisi data 6, node kedua berisi data 15, dan node ketiga berisi data kelima. Pada bagian sebelah kirinya atau bagian rootnya juga memiliki 3 buah member, yaitu pointer yang pertama menunjukkan ke data yang terakhir dan pointer yang kedua menunjukkan data yang ke pertama. Ingat lagi, dan yang ketiga adalah member untuk menghitung jumlah dari node. Kita tadi tahu bahwa ada 2 operasi pada Q, yaitu add dan remove. Add itu menambahkan node baru pada di depan dari pointer yang ini. Sedangkan remove fungsinya untuk menghapus data pertama. Jadi peran dari pointer inilah yang sangat menentukan untuk menghapus node yang pertama. Kalau sekali lagi menambahkan data dia melalui pointer ini, sedangkan menghapus data dia melalui pointer yang ini. Nah, dari yang ini jelas terlihat di sini kita harus mendeklarasikan 2 buah struct. Struct pertama itu untuk node dan struct kedua itu untuk root. Bagaimana cara mendeklarasikan struct dengan menggunakan untuk node? Di node kita tahu dia terdiri dari 2 buah member. Member pertama itu adalah untuk elemen dan member kedua adalah untuk next yang bertipe data pointer. Makanya untuk mendeklarasikan struct untuk node kita tinggal hanya menulis type def struct qnode. Ini merupakan nama structnya, di mana kedua struct qnode itu memiliki member int element untuk mengisikan yang elemen-elemen tersebut, dan satu lagi adalah member next yang berfungsi sebagai pointer qnode ptr yang berfungsi untuk menunjukkan atau mengikat atau menghubungkan antara satu node dengan node yang lain. Yang kedua, struct untuk root. Struct untuk root terdiri dari 2 buah pointer dan 1 buah member size. Makanya di sini kita deklarasikan 2 buah pointer, yaitu top dan bottom. Top itu adalah pointer yang menunjukkan ke node yang paling pertama. Sedangkan button ini adalah sebuah pointer yang menunjukkan ke data yang terakhir. Jadi jelas di sini adalah top dan di sini adalah button, di mana kedua-dua member tersebut harus dideklarasikan bertipe data qnode.ptr. Dan kita tahu qnode.ptr merupakan alias dari struct qnode bintang, artinya dia berbentuk pointer. Makanya kita bisa memanggil qnode.ptr top dan qnode.ptr button. Nah,
Karena struct queue ini juga kita hendak memberikan alias, makanya kita berikan type def struct queue untuk ke semua member tersebut kepada alias queue. Alhasil, waktu kita memanggil queue root, maka variabel root ini merupakan sebuah struct yang memiliki 3 member, yaitu member top, button, dan size. Nah, sekarang kita akan melihat potongan program bagaimana kita menambahkan node di dalam queue, menghapus node di dalam queue, dan menghapus node di dalam queue. Ingat kembali lagi bahwa queue dapat diimplementasikan dengan menggunakan list, maka implementasi queue hampir mirip dan sama dengan pendeklarasian linked list. Kita juga menginputkan data dengan menggunakan add list, menambahkan node baru melalui pointer button, dan akan kita display list atau kita baca list dengan menggunakan variabel top. Dan jangan lupa yang terakhir, kita harus menghapuskan node di dalam queue kita dengan menggunakan function freelist, di mana fungsi dari pointer current yang akan menghapus semua dari node. Oke. Nah, ini adalah implementasi stack, ya. Bisa dilihat mirip seperti linked list, hampir sama, dan ini referensi untuk mengetahui bagaimana dan mempelajari bagaimana tentang konsep queue. Sekali lagi, queue dapat diimplementasikan dengan menggunakan algoritma linked list, dan konsep dasarnya adalah siapa pertama yang berada dalam antrian, maka dia duluan yang dikerjakan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pembahasan hari ini mampu dicerna dan mampu dipahami konsep-konsep dasar dari queue dan mampu mengimplementasikan di dalam pengolahan data dengan menggunakan suatu data. Terima kasih.